Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kula hormati. Kyai Ahmad Dahar Watu Congol Muntilan Magelang suatu saat melakukan rangkaian ibadah haji. Ia bertemu dengan seorang lelaki yang sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Di antara percakapan keduanya sebagai berikut. "Nama Anda siapa?" tanya Mbah Dahar. "Nur Muhammad." "Asli mana?" "Magelang." "Loh, lah saya ini juga asli Magelang. Anda mana?" "Salaman." "Salamannya mana?" "Ngadiwongso." Bapak Ibu yang saya hormati, Ngadiwongso adalah salah satu desa di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan kata lain, Kyai Dahar dan Kyai Nur Muhammad satu kabupaten, tapi beda kecamatan. Setelah berbicara panjang lebar, Kyai Nur Muhammad berpesan kepada Mbah Dahar, "Besok kalau pulang, bila ada waktu silahkan mampir pinarak ke rumah saya ya." Waktu bergulir hingga cukup lama, Mbah Dahar tidak segera berkunjung. Begitu pula sebaliknya, Kyai Nur Muhammad juga belum pernah mendatangi rumah Mbah Dahar sejak kali pertama bertemu saat musim haji kala itu. Suatu saat Mbah Dahar mendapat undangan sebuah acara pada satu tempat. Pada era di mana belum banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan mewah seperti sekarang ini. Waktu itu Mbah Dahar diantar oleh Haji Bukhari, hartawan asal desa Tirto, Grabak, Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, selepas pulang dari acara, mobil yang ditumpangi Mbah Dahar tiba-tiba mogok di tengah jalan. Antara Mbah Dahar dan Haji Bukhari tidak tahu di desa mana tepatnya mereka berhenti sekarang ini. Keduanya hanya paham kalau mobil mereka sedang mogok di wilayah Kecamatan Salaman. Keduanya mencoba bertanya kepada warga sekitar, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, numpang nanya nih, ini desa apa ya?" "Oh, ini desa Ngadiwongso Doro," begitu jawab penduduk setempat. "Loh, kebetulan sekali. Kalau begitu kita mampir saja ke rumah Kyai Haji Nur Muhammad. Dia itu kawan baik saat aku haji dulu. Katanya ia bertempat tinggal di desa Ngadiwongso," kata Mbah Dahar kepada Haji Bukhari sembari mengingat menerawang beragam kenangan indah bersamanya. Mbah Dahar bertanya kembali, "Apakah Tuan tahu alamat Kyai Haji Nur Muhammad?" "Oh iya, di sebelah sana Doro," jawabnya sembari memberikan arah yang jelas. Alamat tidak terlampau jauh dari lokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama Haji Bukhari, Mbah Dahar menuju dan kemudian sampai di rumah tujuan, kediaman Kyai Nur Muhammad. Rumahnya persis di samping rumpun bambu nan asri. Dan di sana layaknya tamu terhormat, keduanya dijamu istimewa. Saking istimewanya, jamuan makanan dan minuman yang disajikan oleh Kyai Nur Muhammad ini membuat Haji Bukhari tidak akan pernah lupa semasa hidupnya di dunia. Bagaimana tidak, setelah menyantap menu sajian Kyai Nur Muhammad, Haji Bukhari mengaku tak pernah merasa lapar dan dahaga sama sekali. Selain itu, ia menjadi tak punya ketertarikan dengan ragam makanan apapun setelah menikmati hidangan Kyai Nur. Baginya, selama hidup, kelezatan makanan apapun tidak ada yang sebanding dengan milik Kyai Nur Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sekitar 10 hari berselang, Haji Bukhari yang disebut masyarakat sekitar sebagai hartawan kaya raya mendapat undangan pada sebuah acara keluarganya di suatu daerah. Sampai saat itu pula, ia masih merasakan kenyang atas makanan 10 hari silam. Ia juga masih tak punya selera makan. Namun, ia kalah ketika tuan rumah sedikit menegurnya karena kurang melegakan hati penyedia makanan. "Iya ya,
Kalau Anda itu memang orang kaya, pasti tidak berkenan makanan orang miskin seperti kami ini, kata tuan rumah memelas. Merasa tidak enak hati sekaligus iba, Haji Bukhari memaksa diri untuk menyantap sajian. Naas, kenikmatan kenyang yang tidak kunjung hilang sejak 10 hari lalu itu lenyap. Menghilang seketika, ia kembali merasa lapar dan merasakan sebagaimana sebelum memakan pemberian Kiai Nur Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Haji Bukhari pun kaget dan bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Setelah ia telisik mendalam, ia kemudian mendapati jawabannya. Ternyata Kiai Nur Muhammad sudah wafat beberapa waktu lalu, sedangkan jenazahnya dimakamkan di pemakaman yang di sampingnya ada rumpun bambu persis dengan ciri-ciri sekitar perumahan di mana ia mendapat jamuan makan bersama Kiai Dalhar. Ia menarik kesimpulan bahwa ia sedang menerima jamuan dari orang yang sudah meninggal. Dan kisah ini menunjukkan tentang kebenaran sebuah ayat yang menyatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu tidaklah mati. Mereka hanya pernah merasakan mati sekali saja. Setelah itu mereka hidup kembali dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup di hadapan Allah dan diberi rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, cerita ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Kiai Haji Thaifur Mawardi pada Mau'idhah Hasanah dalam rangka Haul Masyayikh Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita seluruhnya mendapatkan barokahnya para wali Allah, mendapatkan barokahnya para kekasih Allah. Amin amin. Khususon ila hadrati Kiai Nur Muhammad wa Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Lahumal Fatihah.